saya naik motor itu kayaknya itu apa, tabrakan-tabrakan gitu. Terus kalau lihat sajam atau pisau itu buat melukai diri gitu, Pak. Ya. Itu yang masih mengganggu pikiran saya terus. Itu Pak, kalau untuk melawan kepanikan itu bagaimana ya Pak? Masalahnya kalau ada keramaian atau berita yang mengagetkan itu saya panik sendiri, padahal saya udah tahu kok aku lagi panik ini caranya untuk meredakan kepanikan ini gimana ya gitu. Ya saya itu kan dulu itu kan nggak bisa tidur karena setiap malam itu mimpinya buruk terus. Ya. Mimpinya itu di pinggir tebing laut Ya. terus. Nanti kalau saya jatuh mati, terus mimpi di pinggir kuburan nanti. Ya. Terus mimpi di rumah saya itu kebanjiran itu setiap malam sampai nggak berani tidur itu. Ya, tapi sekarang kan sudah tidak. Sekarang saya semenjak ngonsumsi herbalnya Bapak itu, mimpinya itu nggak ada. Udah nggak ada kan? Mimpinya itu ya sederhana, ya biasa-biasa saja, nggak menakutkan, nggak jadi pikiran gitu, sudah biasa gitu. Iya. Apakah sudah Enggak, memang sudah normal atau gimana? Gimana kok nggak? Pokoknya sampai berobat kemana saja itu saya tembus, saya ke dukun, sampai ke kejiwaan, sampai itu setiap minggu itu ke dukun itu sampai 3 kali 4 kali itu. Iya. Takut beneran loh. Iya. Takut, semuanya takut dan takut. Iya. Saya berani. Iya. Berani terus saya dibimbing kok berani ya, akhirnya sampai sekarang berani minum obat kembali. Iya, dan nyaman toh akhirnya. Alhamdulillah. Ya, memang kalau waktunya sakit itu sudah habis, ya kita akan ditemukan obatnya dan dikasih sampai sembuhnya. Itu seperti itu. Tapi kalau belum saatnya sembuh, ya itu dikasih obat nggak akan mau minum. Terus berobat pun kadang nggak yakin. Nah, itu biasanya seperti itu. Terpesona aku dengan istri memandang wajahmu yang manis. Terpesona aku dengan istri memandang wajahmu yang manis. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Bagaimana Bapak supaya detail, jelas, terus nyaman? Bagaimana Bapak? Ya. Ini Pak, yang saya masih rasakan itu masih Pak, apa itu? Halusinasi. Masih kayak halusinasi itu Pak, yang masih yang masih mengganggu pikiran saya, itu masih kayak halusinasi itu. Ya, yang kadang kayak halusinasi itu dalam kondisi pas umpama naik motor gitu, ada rasa emosi atau tidak? Enggak Pak. Enggak ada toh? Ya. Enggak ada. Terus kayak naik motor itu kayaknya itu apa, tabrakan-tabrakan gitu. Terus kalau lihat sajam atau pisau itu buat melukai diri gitu Pak. Ya. Yang masih mengganggu pikiran saya terus, kayak menghantui itu Pak. Oh ya, yang ngerasa kok pengen melukai itu karena ngerasa sakitnya tidak kunjung sembuh atau bagaimana? Kayak itu ya, kayak kayak jangan-jangan gitu Pak. Wah, jangan-jangan nanti melukai saya. Wah, jangan-jangan nanti ditubrukan ke motor atau ke kendaraan lainnya gitu. Wah, jangan-jangan gitu. Oh iya. Gitu Pak. Ya. Pikirannya itu. Jadi nanti dipikirkannya kalau umpama pas bawa motor atau apa, udah pikirannya dibikin positif saja, atau sambil umpama bayangkan yang indah-indah saja gitu. Itu biasanya juga akan hilang atau menyelimut. Jangan pikiran kita itu fokus ke yang negatif. Kita nyari yang ke positif saja. Pokoknya ini aman, semuanya aman gitu toh. Nah, jadi kita nggak akan ikut terbawa pikiran itu. Jadi kita nyaman.
Sakit berapa lama toh? Dari 2019 akhir, Pak. Oh, 2019 akhir ya. Nah, sekarang gini, apa namanya yang masih terasa itu kan tinggal sesak ya, tinggal sesak sama apa itu? Sesak Yang masih sama sering datang, yang masih sering datang itu masih sesak, sesak napas, tapi nggak sesak kayak kayak ditindin orang anak kecil itu, Pak, di dada oh, itu di dada rasanya itu gitu. kalau jadi tarik nafas gitu suka berat gitu ya. Terus hidungnya mampet, Ya, kupingnya itu denging, ya, kuping denging. Kalau itu kalau gini, Pak, apa kalau kuping denging itu wah nging kan nging gitu, terus wah ya, jangan-jangan ini mau mati atau dideketin setan gitu, Pak. ya. Kalau Pikirannya kayak gitu terus, pokoknya pikirannya itu jelek-jelek terus. ya, Nah, kalau nah, telinga denging itu sering atau pas kadang-kadang tiba-tiba nging gitu terus sejenak gitu. kalau sekitar 2019 sampai 2001 itu denging terus itu. Ya, kalau sekarang Sampai paling sampai dengingnya enggak sesaat saja. mana? Sekarang cuma sesaat-saat saja, Pak. Ya, Kayak Pak. terus kayak kayak ada di dalam gua gitu. Rasanya itu sunyi gitu. Oh ya, langsung cuman nging gitu kayak kita apa namanya? Sama di kepala itu terasa kayak agak merinding gitu ya. Jin 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 iya Oh, iya, ya. Pak. Nah, itu nggak usah takut yang seperti itu ya. Ini saya buka satu-satu masalahnya supaya nanti nyaman. Yang Iya. pertama kalau telinga denging, tapi dengingnya itu cuman nging gitu dan sesaat terus di kepala itu kok agak merinding. Itu nggak usah khawatir. Itu kita cuman sedang diomongin orang. Itu biasanya seperti itu dan Hmm. itu di hadis Nabi pun ada itu saat kita telinga denging tapi dengingnya itu sesaat seperti itu kita suruh berdoa. Nah, biasanya doanya itu hanya bilang, "Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sedang membicarakan saya." Itu doa kalau bahasa Indonesianya. Ya, itu seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir, itu nggak usah dipikirkan dan itu nggak tiap hari datang. Paling datangnya jarang-jarang bisa entah seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Itu seperti itu toh? Ji ji. Nah, itu Iya. ya. Jadi nggak tiap hari datang toh. Enggak, Ya. Pak. Terus yang Terus ya, hidung mampet, yang hidung mampet ya. tadi, itu mampetnya itu tiap saat atau pas tiap tidur? Menjelang sore hari itu, Pak. Ya, menjelang sore hari. Itu kalau saat Ya sedikit. menjelang sore hari, itu kalau nggak salah saya itu ada video yang terapi hidung mampet itu ya, kalau nggak salah. Tapi kalau Iya. seandainya tidak ada, nanti video ini mungkin besok kami upload ya. Besok pagi kami Iya. upload. Nah, nanti dilihat itu cara apa namanya? Cara untuk supaya hidungnya itu plong karena ini kalau di organ hati ini masih ada gas yang menyerang. Itu kalau organ hati Iya. terganggu, itu biasanya hidung mampet, mata juga tidak nyaman, kadang buram, terus mulut juga tidak nyaman, telinga tidak nyaman karena yang menjaga kelima organ apa kelima panca indera itu organ hati. Nah, itu seperti itu. Hmm. Nah, itu nanti ditekan-tekan aja di apa itu pas apa namanya? Lekukan hidung agak atas ini loh di apa namanya? Pas hidung persis itu di Iya, Pak. bawahnya kan ada tulang ya? Ada tulang yang Iya, nebus. iya, itu ada tulangnya itu. Iya, ada tulang paling bawah itu deket pokoknya lubang hidung, deket lubang hidung atasnya. Nah, itu ditekan-tekan saja. Ini ditekan-tekan gini nih seperti apa? Sejenak itu langsung Iya. lega. Dan itu aman itu yang mampet-mampet seperti itu aman dan nanti akan sembuh dengan sendirinya kalau organ hatinya sudah normal. Terus sewaktu-waktu kok umpama pas tidur tiba-tiba kok mampet, itu juga tidak usah takut. Nah, itu biasanya juga gitu paling sehari atau 2 kali itu orang sehat juga kadang seperti itu. Terus saat dipijat juga tiba-tiba mampet tapi tidak pilek itu sama. Itu seperti itu cara penanganannya. Jadi kalau umpama pas tidur dibuat tidur miring terus ditekan-tekan yang sebelah atasnya. Jadi umpama miring ke kanan ya. Miring ke kanan berarti lubang hidung sebelah kiri yang ditekan. Nanti saat sudah tidur sudah itu berarti normal semua.
nafasnya juga enak semua. Jadi pas mau tidur saja suka terasa seperti itu. Itu aman juga. Itu tidak disebutkan itu penyakit atau sinus atau apa, itu juga bukan. Jadi itu memang di saraf saja yang terganggu. Jadi kalau saraf terganggu biasanya hidung suka mampet, tapi itu aman, tidak apa-apa. Nanti sembuh sendiri. Terus yang Sama. sesak, ya, yang sesak seperti di dada itu suka terasa sesak, itu juga tiap hari atau kadang-kadang saja? Itu setiap menjelang sore hari, Pak. Kalau sehari ya bisa datangnya itu 2 kali, 3 kali. Tapi kalau saya terapi pencet-pencet itu di sela-sela tulang Ya. rusuk itu Saat ya sendawa hilang toh? berkurang. Oh ya udah. Hilang. Ya, itu cuman gas-gas saja, sisa-sisa gas yang berhenti di pembuluh-pembuluh darah di dada itu. Jadi nggak usah takut juga. Itu juga sebenarnya ini sudah mulai sembuh ya, tapi belum sempurna kesembuhannya. Nah, itu nanti produksi gasnya saja yang harus dihentikan supaya cepat berhenti total. Terus kalau untuk bekerja sudah ini bisa semua ya? Kalau mau bekerja itu Pak, ya itu tadi bayang-bayangnya dari rumah itu sudah dipikirkan. Terus bayang-bayangannya itu pikirannya itu hanya menakut-nakuti gitu, Pak. Ya, nanti takutnya nanti meninggal gitu ya. Nanti kecelakaan, nanti kalau semaput di jalan, di sungai atau di jalan gitu, Pak. Ya, gini, baik. Ya, nggak usah takut seperti itu lagi. Ini saya kasih. Terus sama Pak, sama kemarin itu 4 hari ini merasakan itu jantung kayak gimana ya, rasanya itu dedet gitu. Ya, itu kayak yang dedet, tapi sebentar terus nanti berhenti, datang lagi gitu toh? Ya. Terus kalau dibarengin napas itu, napasnya itu kayak nggak kerasa, kayak los gitu ya. Kayak jarum jantung bocor gitu. Rasanya kayak gitu. Emang jantung bocor tahu rasanya? Ya enggak. Ya, itu nggak usah takut ya. Ini gini, itu biasanya yang seperti itu kalau yang dedet gitu terus kelihatan di kulit atau kulitnya itu kelihatan gerakannya, itu biasanya cuman kedutan. Kedutan itu hampir sama dengan debar-debar kenceng tapi sesaat terus berulang-ulang. Nah, itu biasanya bisa 2 hari, bisa sehari, bisa sekali. Nah, itu seperti itu. Itu nggak usah takut, itu aman, itu kedutan itu. Iya, tapi pikirannya terus gini, Pak. Apa sarmati ya, sarmati. Wah, jantungku tetap kena iki kula. Gitu pikirannya. Iya, kita nggak usah berpikiran ke negatif atau ketakutan meninggal ya. Ketakutan meninggal karena penyakit itu sebenarnya penyakit itu nggak ada yang membuat meninggal. Nah, terus saat meninggal itu kan kita memang nggak dikasih tahu sama Allah itu toh. Iya. Nah, kita tidak dikasih tahu itu supaya kita itu selalu umpama takut meninggal, kita langsung pokoknya banyak berbuat baik saja, jangan berbuat buruk supaya kita tidak mati dalam keadaan buruk. Itu aja, nggak usah takut. Iya. Dan meninggal itu sudah dituliskan sama Allah dan kita tidak tahu cara-caranya gitu. Tapi jangan nebak-nebak sendiri apa ini mau meninggal, apa ini mau meninggal. Itu yang bikin kadang kita cemasnya tidak hilang-hilang. Itu seperti itu. Iya, Pak. Jadi kita pokoknya ini penyakit ini memang penyakit, kami kasih tahu itu hampir di YouTube itu, di tempat video-video kami ya. Itu kan banyak yang sudah kami terangkan. Ini itu sebenarnya penyakit ini ringan. Tapi memang pengobatannya ada yang butuh waktu. Tapi saat kita bisa diarahkan seperti ini sering umpama agak cemas gitu, chat kami nanti. Tapi kalau ini insya Allah mulai hari-hari ini tuh kami sudah bisa ini jawab karena sudah mulai tidak sibuk seperti kemarin-kemarin. Nah, itu insya Allah kita bisa walaupun agak terlambat menjawabnya. Nah, tapi nanti nggak usah, yang penting jangan panik ya, ini penyakit ringan. Kalau ada cemas apa-apa chat kami saja, nanti kami terangkan supaya Bapak juga tenang. Iya, tapi itu benar Pak, pas saya itu pas konsumsi pisang itu Pak, pas konsumsi pisang itu saya panas dingin gembreges pokoknya itu sampai 11 hari itu Pak. Iya, jaraknya nggak lama kan kenanya? Itulah
antaranya 4 jam atau 5 Ya. jam itu Ya. langsung terasa itu. Terus itu sampai saya itu udah pamitan sama ibu saya kalau masalah pikirannya wah ini tetap mati gitu. Iya. Saya sampai pamitan kalau nanti saya mati pengennya dikuburin sama nenek saya gitu. Iya. Gitu, Pak. Iya. Aduh, lah, Pokoknya Pak. sampai Ini lemes kok- sekali ya. Iya Pak, Iya. lemes itu. Lemes Aduh. sekali, mau ngobrol males, mau apa-apa males toh. Iya Pak itu, aduh. Iya. Aduh. Memang ya itu, kita kalau mau makan pisang direbus, yang rebus atau yang goreng itu aman. Tapi kalau yang belum direbus, belum digoreng, udah nggak usah coba-coba. Itu kalau kena ya seperti itu rasanya. Iya itu Iya. 11 hari. Terus dulu itu saya itu dulunya itu 2019 itu kena itu takut gila Pak. Ya, Dulunya takut gila. Ya. Terus nggak berani keluar rumah itu ada kalau 1 tahun itu. Ya. Sampai orang-orang itu kalau apa ketemu saya itu jarinya itu diiringin ke jidat itu Pak. Woi. Iya. Orang gila gitu Pak. Udah rasanya itu Pak. Yuh, kayak hancur hati ini. iya. Aduh. Ya, tapi sekarang kan sudah mulai pede toh. Nah, Alhamdulillah. Keyakinan itu sudah mulai ada Pak. ya, Keyakinan, kesadaran itu sudah mulai tumbuh. Dulu itu min sama plus itu pikiran positif itu hanya 1, terus minnya itu 10 apa? ya, 10 atau 8 gitu. ya, Ya adanya cuma takut dan takut itu. ya. Dulu Tapi itu. kalau memang ada min atau ada plus gitu, nggak usah takut. Nanti kalau sudah sembuh juga, ya memang kita harus pakai kacamata. Seperti kami ini juga sudah plus. Kalau saya itu udah plus 1,5. Jadi kalau baca WA sekarang juga harus pakai kacamata. Pak, maaf Pak, pikiran saya itu ki positifnya itu cuman 1, terus negatifnya itu Banyak. 6 atau 5 itu perbandingannya. Jadi ya pikirannya takut terus. Ya, Dulu pokoknya itu, sekarang tapi gini. Alhamdulillah. Ya, untuk menghilangkan halusinasi, menghilangkan rasa takut, setiap mau berangkat kerja juga, pokoknya yakin semua sudah diatur sama Allah. Jadi seumpama kita mikir nanti kalau umpama pingsan di jalan, tiba-tiba kambuh di jalan gitu, anggap saja itu nggak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Kalau Allah itu memang menghendaki, umpama Bapak itu nggak pengen pergi saja toh, umpama nggak pengen pergi saja, tiba-tiba kok ada yang ngajak, umpama kok Allah menghendaki memang harus umpama kecelakaan atau harus kambuh di suatu tempat yang jauh dari rumah umpama, padahal di rumah sehat, tapi saat kita memang mau dikasih kambuh di suatu tempat, Allah ini kan sudah memperhitungkan semua toh. Nah, itu biasanya tiba-tiba diajak temen atau apa, karena kita udah ngerasa sehat kan kita tenang saja diajak, ternyata memang di situ kambuh kan, itu seperti itu, tiba-tiba pingsan umpama. Nah, itu seperti itu. Tapi kan kita selalu orang saat kita itu kena musibah di jalanan pasti ada yang nolong juga orang baik-baik semua. Jarang kita itu kita itu kecelakaan atau pingsan di jalan, yang nolong orang jahat itu jarang sekali. Karena saat kita kena musibah, yang didatangkan sama Allah itu walaupun itu orang jahat, hatinya langsung dibalik untuk menjadi baik. Jadi yang tadinya mau entah ngambil dompet atau mau mengambil barang milik orang yang sedang kena musibah tadi, itu jadi tidak tega. Yang tadinya sama orang sehat tega, sama orang sakit tidak tega. Itu biasanya seperti itu. Jadi kita nggak usah takut. Pokoknya dimanapun, kalau Allah selalu sama kita, insya Allah ya kita akan selalu tertolong dengan baik. Iya Pak. Tapi Pak, anehnya gini, ya itu tadi kalau mau berangkat kerja itu kan pekerjaan saya mencari lumut itu Pak. Iya. Untuk itu Makan ini pemancingan mancing, itu. ya.
pemikirannya itu tadi, kalau nanti saya kepleset terus terjatuh terus meninggal atau itu atau tenggelam di dalam air gitu, itu kan saya masuk hutan sendiri terus itu. Ya. Nah, tapi anehnya itu nggak pernah terjadi. Ya memang Itu tidak pernah anehnya terjadi itu. karena kita hanya rasa takut saja toh. Nah, tapi kalau kita udah pasrah sama Allah, insya Allah kita itu tidak akan terjadi apa-apa. Seandainya terjadi pun Allah lebih tahu. Jadi kita bisa disebut mati syahid tadi. Yang penting gitu. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi, Allah itu sudah menggariskan semua kepada kita, kan gitu, kepada semua orang. Sudah digariskan, umpama kita harus melalui jatuh sewaktu-waktu, ya kita pasti akan jatuh. Walaupun kita hati-hati pun, kalau kita memang dikasih musibah seperti itu juga akan terjadi, karena kita tidak bisa menghindari ketentuan dari Allah tadi. Itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah yakin seandainya saya jatuh, nah berarti memang Allah mengizinkan saya harus jatuh. Kalau tidak kan gitu. Jadi pokoknya saya percaya sama Allah. Kalau kita sudah seperti itu, kita prasangka baik sama Allah, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Oh iya, Pak. Itu Terus gini, seperti Pak. itu. Ya. Kalau itu, Pak, kalau untuk melawan kepanikan itu bagaimana ya, Pak? Masalahnya kalau ada keramaian atau berita yang mengagetkan itu saya panik sendiri, padahal saya udah tahu kok aku lagi panik ini caranya untuk meredakan kepanikan ini gimana ya gitu. Ya. Itu tapi Untuk ya masih tetap panik. Ya, kalau kita Gitu. panik itu karena kita kan biasanya ada rasa yang dirasakan di dalam tubuh kita. Kalau masih ada, itu biasanya kan gitu. Terus yang membuat panik ini apa? Kok seumpama ada keramaian, kok tiba-tiba ada berantem, ada ini, kok kita takut, Iya. ya toh? Nah, itu wajar sebenarnya. Karena nggak semua orang itu pemberani seperti itu. Nah, itu kadang ada orang yang rame-rame itu takut. Kami juga sama. Kalau ada orang kok tiba-tiba berantem, ya ada rasa khawatir juga di situ. Khawatirnya kita kok ikut kena masalah atau gimana, itu pasti ada. Nah, itu seperti itu. Oh iya. Ya, itu wajar, nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi kalau saat paniknya itu kita pas sedang sesak atau badan kok tiba-tiba nggak nyaman, itu seperti itu juga wajar. Kalau kita pas sakit seperti itu kok takut meninggal, apa jangan-jangan ini mau meninggal, apa jangan-jangan ini mau meninggal, itu juga wajar kalau yang sakit-sakit seperti ini. Tapi kan kalau sejenis sakit yang seperti demam berdarah, sakit tipes, atau sakit yang kelihatan berat-berat kayak kanker aja, itu banyak malah nggak takut mati. Tapi kalau yang sakit seperti ini ya malah yang takut mati. Padahal ini lebih ringan. Iya, ini lebih ringan. Masalahnya pikirannya menebak-nebak, wah ini kalau mati. Iya. Nah, itu yang sakit-sakit seperti itu malah tidak takut mati. Orang-orang seperti itu yang sakitnya parah-parah, yang divonis kanker, vonis tumor, vonis divonis yang pokoknya yang sakit-sakit berat termasuk diabetes itu atau stroke, itu malah nggak ada rasa takut matinya. Tapi kalau sakit yang seperti ini memang itu kalau sudah masuk ke empedunya bermasalah atau di jantungnya juga bermasalah dikit saja atau melemah sedikit, ya itu rasa cemas udah otomatis akan datang. Dan datangnya itu cuma dari situ. Dulu itu sampai nggak bisa tidur itu 2 tahun setengah itu, Pak. Ya. Kalau tidur itu cuman 3 jam, 2 jam, ya. 4 jam itu cuman kayak ayam tidur itu masih kayak gelisah gitu ya. Iya. Cuman tapi ya alhamdulillah semenjak minum herbal Bapak itu langsung saya itu langsung kok badan saya lemes tapi kok rileks, nggak panik, terus saya bisa tidur, wah ini obat saya gitu. Terus saya lanjutin terus, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal tidurnya itu. Alhamdulillah. 2 tahun setengah itu nggak bisa. Iya. Yang penting gitu. Kalau tinggal seperti itu, umpama tiap sore kok datang agak sesak, tinggal kita lihat malamnya kita masih sering kurang tidur tidak, karena itu mempengaruhi.
saat kita masih banyak begadang, itu kadang tiba-tiba suka dada itu seperti kalau kita tarik nafas terasa seperti ditekan. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya itu cuman gas-gas saja, tapi saat biasanya itu terjadi kalau kita kurang tidur malam. Itu seperti itu. Jadi kalau pas kita kok kurang tidur malam, tiba-tiba rasanya kayak sesak, ya udah ditekan-tekan saja sampai sendawa-sendawa itu juga hilang, itu aman. Jadi nggak usah takut lagi. Terus umpama kita mau mengerjakan sesuatu juga nggak usah takut lagi. Pokoknya kita bismillah saja, apapun yang terjadi Allah sudah mengukurnya untuk kita. Sudah menentukan semuanya untuk kita. Jadi kita lebih yakin, kita lebih berani, dan kita juga dapat energi dari Allah itu, akhirnya energi kita itu menjadi energi yang pemberani. Itu seperti itu. Jadi kita nggak cemas lagi ya. Iya. Pak. Iya, jadi nggak usah. Ini di desa saya itu satu kampung ini ada kalau 6 orang Pak, 6 orang terakhir itu saya itu. Iya. Dulu itu saya ngejek sama itu yang kena itu. Iya. Kok saya malah juga kena. Iya, biasanya gitu karena penyakit ini kan sulit dikenali. Jadi dikira kita itu memang ngada-ngada, ya toh? Bener, dikira. Bener, dulu itu sampai saya itu kan sampai masuk ke RSUD kejiwaan Pak. Saya sampai sampai marah-marah sama dokternya. Saya ini gak gila kok dimasukin ke kejiwaan itu gimana sih Pak? Saya sampai gitu, terus saya diberi obat penenang, depresan sama kan saya dirujuk di situ, divonis gangguan sistem otak sama depresi gitu. Nah, terus dikasih obat penenang itu sama kapsul itu yang buat apa tuh? Buat tidur. Bukan buat membenahi sistem saraf otak itu. Oh ya. Nah, terus saya minum lah itu kok saya malah black. Lah saya ini siapa, mau apa, mau gimana itu? Saya langsung saya buangin saja itu obat-obatnya, terus saya cuma bertahan itu sampai 2000 berapa itu saya menemukan herbal ini. Iya. Nah, itu karena apa kita dianggap orang gila, disuruh ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater atau ke psikolog itu karena apa? Iya. Karena sebenarnya ya banyak dokter juga yang memang tidak mengerti. Dan ini dikira kita itu sakitnya dibuat-buat gitu loh. Karena kalau saat dicek dengan alat-alat, suhu tubuh normal ya toh, suara normal, terus tanda-tanda sakit tidak ada. Cuman bedanya badan saja yang agak menyusut. Tapi kok bilang sakit kan berarti orang gila. Iya. Iya toh? Tapi pas badan saya cuman turun 6 kilo tapi terus saya pulih kembali itu. Ya, sudah pulih kembali. Tapi pulih kembali sekarang udah gemuk lagi sekarang. Oh ya udah, alhamdulillah. Yang penting gini, sekarang kan ini tinggal sedikit-sedikit ya. Ini udah aman semua sebenarnya. Cuman sesaat Pak, sesaat tapi si halusinasinya itu ya datang tapi nanti kalau sekitar kan saya perhatikan kok ini datang lagi halusinasi yang mereka mengerikan tidak wajar itu. Ya. Terus saya perhatikan itu datangnya paling 15 menit, 20 menit gitu. Ya. Itu hilang. Tapi nanti kalau saya makan itu hilang total. Tapi nanti kalau jam makan itu muncul lagi gitu. Rasa cemasnya. Rasa halusinasi. Sama halusinasi itu kayak halusinasi atau pikiran yang jelek. Pokoknya gitu. gini, nanti saat halusinasi itu tadi ya. Nah, ini kan besok mungkin langsung masuk di YouTube kami tahu. Ya. Nah, nanti di-download. Nah, kalau sudah di-download, nanti saat mau rasa kok halusinasi langsung dengerin lagi ini pembicaraan kita. Nah, itu akan masuk lagi, akhirnya kita tenang, akhirnya halusinasi akan hilang. Oh iya. Ya. Karena ini saat
bisa mendengarkan pembicaraan kita sendiri nanti, walaupun itu di YouTube itu. Nah, itu seperti kita Bapak sedang bicara dengan kami rasanya. Jadi tenang, pikirannya adem ayem gitu toh. Akhirnya halusinasi Iya, Pak. lama-lama hilang. Iya, Pak, itu kalau sensasi sore hari itu ya sama halusinasi, sama sensasi tubuh itu saya terapi mengikuti arahan Bapak itu yang Ya. terapi itu, terus saya dengerin terus itu Ya. rasanya adem, terus Ya. pikiran itu hilang semua yang pikiran negatif itu. Ya, jadi ya Gitu. nanti kalau ini video sudah kami upload di YouTube, nanti kalau umpama rasa kok mau halusinasi gitu, udah ini langsung dibuka, dengarkan. Jadi apa yang tadi kami terangkan kan pasti ada yang lupa. Ada yang lupa akhirnya teringat lagi dan akhirnya hilang. Halusinasi itu akan hilang. Nah, jadi aman. Yang penting ini karena ini sebenarnya sudah aman semua ini ya. Jadi saya kasih tahu tadi yang mampet hidungnya nanti terapinya sudah saya kasih tahu. Nah, ini di video ini nanti ada kami peragakan langsung lewat kami langsung. Nah, nanti dilihat kami memperagakannya gimana. Terus masalah yang dada suka seperti tertekan, tarik nafas agak berat di dada itu biasanya karena kurang tidur malamnya. Nah, itu kalau kurang tidur malam biasanya akan terasa seperti itu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore terasa. Tapi kalau pas mau tidur malah biasanya nggak terasa. Nah, terus yang tadi itu kesemutan ya? Yes, kesemutan. Ya. Nah, kesemutan itu sebenarnya itu bisa diterapi, kalau nggak salah ada itu cara terapinya kalau yang di tangan ya. Di tangan itu pokoknya di sela-sela punggung tangan ini, nanti dilihat ya di videonya ya. Ini di sela-sela punggung tangan ini diurut saja agak kenceng tapi pakai minyak di sela-sela tulang ini. Ini semua agak kenceng ngurutnya. Terus di ini pangkal pangkal jari-jari di telapak tangan ini kalau ditekan kalau pas mudah kesemutan atau mudah kaku, apalagi pas mau tidur ya, pas mau tidur biasanya kaku itu tangan. Nah, itu ditekan-tekan di pangkalnya ini biasanya rasanya nyeri seperti ada jarumnya. Nah, ini ditekan-tekan kira-kira 1 menit saja, satu titiknya itu. Insya Allah sekali kita terapi malamnya sudah tidak kaku lagi itu kesemutan-kesemutan. Terus kalau untuk di tangannya atau di saraf-saraf yang lain itu memang terapinya sulit, itu nggak harus bisa harus dengan terapis yang betul-betul ngerti sarafnya. Nah, itu kalau tidak nanti bisa mesen obat yang dari kami, itu obat yang khusus asam urat yang Salma Herbal itu. Ya, Pak, sama mau tanya Pak, Ya. Pak. Kalau saya itu kecapean itu di bawah perut, kayak di ginjal itu Pak, kayak di ginjal itu sakit itu Pak, sakit sampai menjalar ke pinggang, ke kemaluan Pak itu Pak. Oh ya, itu yang seperti itu biasanya tanda-tanda seperti mau turun berok. Itu kalau umpama ada ada yang bisa terapi perut atau yang biasa ibu melahirkan itu tahu, itu suruh naikkan saja. Tapi kalau umpama tidak ada di situ, nah Bapak bisa ke Magelang lagi. Bapak mana toh? Saya Jogja, Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul ya, yang pernah juga ke Gerabak toh? Ya, belum itu Pak. Oh, belum? Oh ya. Belum. Di Gunung Kidul itu ada agen kami namanya Mas Santo. Nah, itu nanti kami kasih teleponnya, coba Gunung Kidulnya itu kalau nggak salah Bantul itu. Pokoknya dekat-dekat, nggak jauh dari itu Parangtritis. Kok Parangtritis? Pak Widodo. Bukan, yang Pak Santo yang bisa terapi. Ada Pak Susanto. Itu ada juga. Iya, bikin testimoni juga yang angkat-angkat beras itu. Yang iya, saya tahu videonya itu yang angkat-angkat beras itu. Ya, dulu itu beliau juga sakit tapi udah sembuh, terus sekarang juga jadi agen.
Terus itu megang terapinya bagus itu. Oh, ya. Ya. Nah, nanti kami kirim saja nomornya, nanti bisa panggil kok, itu bisa dipanggil. Oh, nggih, siap, siap, Ya. siap. Nggih. Nah, itu biar dinaikkan perutnya, biasanya itu normal. Itu biasanya cuman turun berok saja. Dan ini sudah aman semua, jadi nggak usah terlalu takut ya Bapak ya. Jadi kalau halusinasi, Kalau saya rasakan, kalau saya rasakan itu aman, ya aman, Pak. iya, Aman, tapi si bayang-bayang sama ya udah pokoknya kalau nanti, ya aman, tapi sama bayang-bayangannya masih iya masih masih, menyelimuti terus. iya menyelimuti, juga takut kambuh, takut meninggalnya masih ada gitu toh. Mm-mm. Ya pokoknya, Kalau ya pokoknya nggak usah takut lagi, bikin santai saja. Terus ini bukan halusinasi itu hanya sisa-sisa di energi empedu yang masih agak sedikit lemah saja, itu aman. Yang penting saat terjadi cemas, terjadi halusinasi, ini nanti video ini didengarkan lagi saja. Itu biasanya langsung hilang, normal. Nah, nanti sambil nunggu sekalian, syukur-syukur kalau habis makan hilang, ya udah sambil dengerin sambil makan, nanti selesai takut selesai kan langsung sembuh gitu. Nah, makin lama kalau sering didengarkan, insya Allah hilang. Karena ini pembicaraan Bapak langsung, ya toh. Jadi lebih tahu, rasanya nanti seperti sedang konsultasi, jadi lupa semuanya dengan halusinasi itu. Ya, iya. nggih. Siap. Nggih, cekap semanten. Sampun. Nggih. Iya, Pak. Ya pun, pokoknya udah tenang, ini sudah sembuh total ya, sebenarnya cuman rasa cemasnya yang masih ada atau halusinasinya, cara ngilanginnya ada di video ini semuanya. Jadi nanti tinggal kalau umpama halusinasi langsung dengarkan saja. Syukur-syukur di-download, ditaruh di handphone, jadi saat nyari mudah toh. Terus saya mau tanya, Pak. Ya, ya. Itu empedu saya itu masih lemah atau enggak? Masalahnya gini, saya itu kan dulu itu kan nggak bisa tidur karena setiap malam itu mimpinya buruk terus. Ya. Mimpinya itu di pinggir tebing laut Ya. terus. Nanti kalau saya jatuh mati, terus mimpi di pinggir kuburan, nanti Ya. terus ngimpi di rumah saya itu kebanjiran itu setiap malam sampai nggak berani tidur itu. Ya, tapi sekarang kan sudah tidak. Sekarang saya semenjak ngonsumsi herbalnya Bapak itu, mimpinya itu nggak ada. Udah nggak ada kan? Mimpinya itu ya sederhana, ya biasa-biasa saja, nggak menakutkan, nggak jadi pikiran gitu, sudah biasa gitu. Iya. Apakah sudah Enggak, memang sudah normal atau gimana? Iya, memang ini sudah sembuh ya ta. Cuman masih sedikit cemasnya itu masih bawaan dari empedu, itu masih sedikit lemah, tapi sudah tidak perlu obat ini. Tinggal membenahi dari arahan ini saja. Nah, ini dari arahan ini yang akan membenahi rasa cemasnya, rasa halusinasinya. Nah, itu nanti dari video ini, makanya kalau orang-orang yang halusinasi gini biasanya kami arahkan videonya besok di-download, ditonton. Jadi saat cemas atau ini ditonton, jadi seakan-akan kita masih konsultasi. Nah, itu akhirnya pikiran kita tenangkan. Saat konsultasi gini kan tenang toh? Jadi tenang, kayak tiang normal mawon. Iya. Ya, nah itu seperti itu, makanya video-video ini, makanya kenapa kami konsultasi itu kami upload. Nah, itu supaya orang yang konsultasi dengan kami ini bisa mengulang, saat mau tanya tinggal ngulang, sudah hafal, tanya ngulang sudah tahu. Karena setelah konsultasi ini banyak juga yang lupa, biasanya seperti itu. Iya. Nah, jadi nanti ini tinggal dengerin saja, itu obat mujarab untuk ngilangin halusinasi dan cemasnya nanti. Ya, kalau obat kapsulnya, cairnya sudah tidak perlu. Paling kalau umpama perlu ya tinggal obat yang untuk kesemutan itu aja. Nah, itu obat asam urat salma namanya. Oke. Nggih. Nggih. Sampun ngaten mawon pun puas nggih.
Nggih, Nggih. sampun. Nggih. Ya pun. Tapi terus saya ajeng kula critakake. Kenapa? Riyen napa nggih niku wau, riyen nggih sejarah niku wau kula kan nggih penyakit wedi niku wau. Lah kula niku kan nek ajeng guyu niku kan meng ajeng Pakai coba Pak tertawa bahasa itu. Indonesia. Iya, Pak. Iya, Dulu cerita. itu sampai mau tertawa itu hanya Pak, sampai apa? Sulit. Menanti 7 bulanan itu hanya menanti tertawa itu. Iya. Tidur itu menanti tidur normal itu sampai 2 tahun setengah itu menanti tidur Iya. normal itu. Iya, tapi ya akhirnya sekarang sudah bisa tidur normal. Terus dulu itu nangis sehari itu sampai 3 kali 4 kali. Iya. Itu selama 4 bulanan itu. Ya, cuman merenungi sakit. Pak, ya sampai ketakutan, ya sampai penyakit gimana kok enggak. Pokoknya sampai berobat kemana saja itu saya tembus, saya ke dukun, sampai ke kejiwaan, sampai itu setiap minggu itu ke dukun itu sampai 3 kali 4 kali itu. Iya. Takut beneran loh. Iya. Takut, semuanya takut dan takut. Iya, itu dulu tapi juga sekarang, saya pernah ngalami. Tapi sekarang sudah bisa tertawa. Iya. Pak, sudah. Alhamdulillah. Sudah kerja juga toh? Iya Pak, sudah Iya. kerja ya. Sudah. Iya, sudah. Alhamdulillah ini udah memang kita itu saat dikasih sakit juga dikasih waktu. Tinggal waktunya kapan sembuhnya. Nah, kalau belum saatnya itu ya banyak juga yang kadang dikasih obat juga, dikasih gratis saja, tidak mau minum kalau belum sembuh. Yang takut lah, yang takut Iya, Pak, minum. benar, Pak. Nah, itu. Benar. Itu seperti itu. Benar saya pertama kali mencoba itu saya takut, nggak berani minum obatnya. Masalahnya kan itu pikiran saya nanti Iya. kalau minum obat nanti semakin debar-debar, semakin sesak gitu. Terus saya Iya. konsultasi sama Mas Satrio, terus ditenangin. Iya. Saya berani. Iya. Terus saya dibimbing kok berani ya, akhirnya sampai sekarang Iya. berani minum obat kembali. Iya, dan nyaman toh akhirnya. Alhamdulillah. Ya, memang kalau waktunya sakit itu sudah habis ya kita akan ditemukan obatnya dan dikasih sampai sembuhnya. Itu seperti itu. Tapi kalau belum saatnya sembuh ya itu dikasih obat nggak akan mau minum. Terus berobat pun kadang nggak yakin. Nah, itu biasanya seperti itu. Iya. Iya, masalahnya dulu keyakinan itu tidak ada, Pak. Saya itu keyakinan itu tidak ada. Hanya bingung, takut, pokoknya cuman itu. Pikiran saya itu amburadul. Iya, terus yang tambah bikin takut itu karena ya itu kita diobatin sana sini nggak kunjung sembuh tapi malah tambah kacau toh. Nah, itu yang bikin kita jadi tidak percaya diri, kita takut berobat. Nah, itu dari situ. Padahal kalau umpama sudah ketemu permasalahan yang sebenarnya ya akhirnya dapat obatnya juga akan tepat. Jadi makanya kalau yang sakit-sakit ini itu paling utama, yang penting cari diagnosa tepat, pasti dapat obat yang tepat. Nah, itu baru sembuh. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, sudah sampai sini ya, Mas ya. Nggih, sampun. Ya. Nggih, sampun cekap. Pokoknya matur sembah nuwun ditemokne obate. Nggih, sami-sami. Pun pokoknya yakin, yang penting jangan makan pisang saja, insya Allah nggak akan kambuh lagi. Wah, bener Pak. Saya pokoknya kalau disuruh makan pisang satu buah diberi uang 500, saya nggak berani. Ya, buat obatnya lebih dari itu nanti. Rasanya itu, Pak. Iya. Aduh, itu Iya. sampai itu saya berobat 3 dokter itu. Iya. Sampai ke RSUD itu. Itu katanya itu tipes, katanya demam berdarah. Iya. Tapi obatnya nggak ada yang cocok gitu. Iya. Itu aduh. Iya.
Nah itu biasanya seperti itu kalau makan pisang memang cepat. Tapi kadang ada yang bilang katanya pisang aman, ya itu karena semua yang divonis asam lambung ini kan sensasinya berbeda-beda. Tapi semuanya divonis asam lambung. Nah ada yang ringan juga divonis asam lambung, yang cuman kembung divonis asam lambung toh. Nah itu akhirnya kita tidak tahu mana yang sebenarnya asam lambung dan mana yang bukan. Itu seperti itu. Nah, udah nggih. Nggih, nggih Pak, Nggih. matur sembah nuwun niki sampun cekap. Nggih. Pun plong pikirane. Nggih, pokoknya besok kalau umpama masih terasa agak cemas, agak panik, langsung puter ini video ini, insya Allah langsung lega Oke. kembali. Ini obatnya hanya video ini, tinggal itu saja, tidak perlu obat-obatan lagi. Ya, Oh, nggih, Pak. Nggih, oke siap, Mas, siap, kalau nggih. gitu semoga tidak kambuh lagi, hati-hati dalam makanan itu. Nah, Nggih, selamat nggih. malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.